Mahadamang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Jalan rusak akibat pengerjaan proyek tol Cisumdawu serta bendungan Cipanas dan Sadawarna. Warga Sumedang berunjuk rasa minta jalan segera diperbaiki. Resah ritual peringatan 10 Muharram di Geger Kalong Kota Bandung yang diduga sesat, MUI Jawa Barat imbau umat muslim lebih waspada akan aliran sesat yang mengatasnamakan Islam. Tak kunjung diangkat sebagai pekerja pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, ratusan guru honorer di Subang berunjuk rasa ke kantor DPRD. Kita ke informasi pertama, kebakaran terjadi di gedung SMP Negeri 3 Depok Senin malam. Beruntung api cepat dipadamkan hingga tak meluas. Kebakaran menghanguskan 2 ruang kelas di gedung sekolah SMP Negeri 3 Depok. Kebakaran berasal dari gudang sekolah yang berisikan kayu bekas kursi dan meja sekolah. Api membakar gudang lalu merembet ke dalam 2 ruangan kelas. Beruntung, api cepat dapat dipadamkan hingga tak menyebar ke ruang kelas lainnya. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, sebab saat terjadi kebakaran kelas dalam keadaan kosong dan siswa sudah pulang sekolah. Untuk sumber api saat ini masih dalam penyelidikan karena perbatasan dengan ruang kelas dan perbatasan dengan kantor RW. Itu ada tumpukan kayu, yang dimana tumpukan kayu itu adalah barang yang digantikan untuk SMP 33, yaitu meja dan kursi. Sementara setelah diselidiki awal tidak ada alat-alat yang bisa membuat terbakar. Kalau ruang kelas, berapa ruang kelas kena imbas tadi? Ruang kelas itu 84 dan 85, 2 kelas. 2 kelas kena. Tapi infonya bukannya dari dapur di samping dekat stadion yang berbatasan dengan kelas, enggak? Oh bukan, jadi itu antara kelas 84 dan 85 itu ada bangku-bangku dan meja-meja bekas yang digantikan dengan yang baru. Jadi Aparat kepolisian Polsek Sukma Jaya kemudian datang ke lokasi kejadian untuk memeriksa TKP kebakaran dan mencari penyebab kebakaran. Hingga kini sumber api dan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Sedikitnya 5 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Nahyudi melaporkan dari Depok. Seorang bocah berusia 2 tahun tewas terlindas sebuah truk tangki air di Karawang. Korban yang dibonceng sang ibu menggunakan sepeda motor terlindas akibat terjatuh dari sepeda motor. Seorang bocah berusia 2 tahun berinisial AK tewas di tempat akibat ditabrak truk tangki air di Jalan Badami, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Senin lalu. Melihat kejadian itu, ibunda korban pun menangis histeris meronta-ronta. Menurut polisi, kejadian naas itu berawal saat sang ibu membonceng anak yang mengendarai sepeda motor dari arah Badami menuju Pangkalan Loji berbalik arah menuju Badami. Sementara dari arah Pangkalan Loji ada sebuah truk tangki air. Saat sedang memutar balik, itulah motor korban diduga tertabrak oleh mobil truk tangki air hingga ibu dan anaknya terjatuh. Sedangkan bocah 2 tahun langsung terlindas roda truk tangki yang datang dari arah Pangkalan Loji menuju ke arah Badami. Lalu ibu korban menyalip dari arah kiri, namun tidak sampai ke ujung mobil sehingga di bagian depan mobil terjadi benturan. Ibu korban terjatuh, namun masih tetap di motor, dan untuk kondisi balitanya karena posisi duduknya di depan pengemudi yaitu ibu korban, akhirnya terpental sampai ke depan mobil truk lalu terlindas. Untuk mobilnya sendiri sama supirnya saat ini seperti apa? Untuk mobil dan supir sudah diamankan di Polsek. Lalu unit Laka Polres juga sudah kami hubungi dan sudah merapat ke lokasi. Saat ini kejadian laka lantas ini sudah ditangani oleh unit Laka Polres Karawang. Seorang tukang parkir yang berada tak jauh dari lokasi kecelakaan menuturkan tak mengetahui persis apa yang terjadi. Ia hanya melihat korban tiba-tiba sudah tertabrak truk tangki air. Kan mobil dari sono, motor dari sono apa motor dari sini?
Tahu udah jatuh aja gitu. Iya, udah mayat udah di situ saya lihat. Itu mobilnya Pak? Ya, auto. Nggak bisa kabur soalnya banyak ojek sama mobilnya. Banyak ojek ya? Diberhentiin warga ya? Asli diberhentiin warga? Iya. Usai menabrak truk tangki air tetap melaju, namun warga langsung mengejar truk tangki tersebut dan mengamankan sopir truk. Polisi pun kemudian membawa sopir truk tangki ke Polsek Teluk Jambe Barat. Samsyul Nursyah melaporkan dari Karawang. Ya, diduga akibat pengemudi tidak paham medan yang dilintasi, sebuah truk peti kemas Senin siang menabrak jembatan Talang dan tersangkut di kawasan Kedung Halang, Kota Bogor. Peti kemas yang terlepas menimpa sebuah mobil minibus hingga pengemudinya terluka. Truk peti kemas ini tersangkut usai menabrak jembatan Talang setinggi 3,8 meter di kawasan Kedung Halang, Kota Bogor, Senin siang. Akibatnya, sebuah mobil minibus yang ada di belakangnya pun tertimpa muatan peti kemas yang terlepas dari rangka trailer. Kecelakaan ini juga menyebabkan seorang pengendara minibus mengalami luka ringan akibat tertimpa serpihan kaca dan harus dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan disebabkan pengemudi truk yang melaju dari arah Jalan Soleh Iskandar melintas kawasan tersebut baru pertama kali melewati jalur ini. Sang supir truk bernama Sugilar memaksa truk untuk lewat sehingga terjadi kecelakaan. Tiba-tiba nyelonong aja terus mentok, tiban itu mobil ras. Mobil ras. Emang terlalu dekat apa gimana itunya mobilnya? Dekatan. Terus kontainernya turun apa gimana? Copot. Iya. Itu saat kejadian memang jalan lagi macet apa lagi kosong? Lagi ramai lancar. Terus langsung mentok tuh? Mentok langsung keluar, langsung jatuh ininya. Kontainernya? Ketiban mobil itu. Aparat unit laka Polresta Bogor Kota pun membutuhkan waktu lebih dari 1 jam untuk bisa mengevakuasi truk dari jembatan. Petugas bahkan harus mengempeskan ban truk agar bagian atas truk yang tersangkut jembatan Talang bisa lepas. Polisi menyebut supir truk tidak memperhatikan rambu peringatan batas ketinggian kendaraan yang bisa melintas. Padahal sudah ada rambu-rambu di sana, di simpang bor itu sudah ada rambu-rambu yang menerangkan bahwa Talang ini ketinggiannya hanya 3,8. Dan di atas Talang sendiri, Bapak-Bapak bisa lihat sudah tulisan besar. Ketinggian lebih dari 3,8 tidak boleh melintas. Namun karena supirnya mungkin tidak melihat ya, baru tahu jalan sini sehingga terjadi hal seperti ini. Korban sendiri ada 1 orang luka ringan, terkena pecahan kaca saja. Sekarang sudah dirawat di Rumah Sakit Siloam. Petugas lalu membawa truk peti kemas beserta sang supir untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Kecelakaan ini juga menyebabkan arus lalu lintas macet total dari 2 arah selama proses evakuasi. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Meski telah diresmikan pengoperasiannya oleh Presiden, masalah dampak lingkungan akibat pembuatan tol Cisumdawu belum juga terselesaikan. Puluhan warga berunjuk rasa di Jalan Raya Cijelak, Cikamurang, Sumedang memprotes kerusakan jalan akibat digunakan sebagai akses pengangkut material pembangunan tol Cisumdawu dan Bendungan Cipanas. Puluhan warga yang didominasi kaum ibu dari Desa Sakurjaya, Kecamatan Ujung Jaya, Sumedang melakukan aksi unjuk rasa di Jalan Provinsi Cijelak, Cikamurang, Senin pagi. Sambil berorasi dan membawa tulisan, warga turun ke jalan menuntut perbaikan jalan yang rusak akibat lalu lintas truk angkutan material proyek Cisumdawu serta Bendungan Cipanas serta Bendungan Sadawarna. Menurut salah seorang warga, kerusakan jalan ini sudah terjadi selama 3 tahun lebih. Akibat rusaknya jalan, selain mengganggu aktivitas pengguna jalan, warga juga mengeluhkan debu yang berterbangan, sehingga menghambat ekonomi serta mengancam kesehatan dan mencemari lingkungan permukiman warga. Cepat diberesin jalan menjadi lebih bagus, karena kami semua ini sudah menderita 3 tahun. 1, dampaknya rumah rusak, kemudian badan sakit semuanya, flu, anak-anak karena debu itu Pak. Jemur semuanya di mana? Jemur baju.
sakit. Ada kompensasi, Bu? Tidak ada. Pernah dulu dikasih 30.000 dari GI ya, dari atas ya, 30.000. Saya bendaharanya dulu dibagikan semuanya. 30.000 cuma sekali. Bu, harapannya gimana nih? Harapan ke depannya secepatnya diperbaiki jalan ini, tidak ada yang harus diganti Pak, 3 tahun. Aksi unjuk rasa warga yang menutup setengah badan jalan mendapat pengawalan anggota Polsek serta pihak Kecamatan Ujung Jaya. Pemerintah kecamatan menyatakan upaya perbaikan jalan sudah dilakukan melalui pemerintah Kabupaten Sumedang, namun perlu beberapa tahap. Indramayu Sumedang sampai dengan Cijelak. Sebenarnya kita sudah koordinasi, cuman mungkin ada tahapan-tahapan yang harus dilalui atau dijalani dalam pendatangan kontrak, sehingga kami mengharapkan dari Forkopimda mengharapkan kesabaran dari warga semua. Mudah-mudahan secepatnya program perbaikan mulai dari perbatasan sampai dengan Cijelak akan segera terrealisasi. Tak hanya meresahkan dan menyulitkan warga sekitar, kondisi jalan yang rusak juga sangat mengganggu pengguna jalan yang sehari-harinya melintas jalan tersebut. Kerusakan jalan diperkirakan sepanjang lebih dari 3 km hingga ke perbatasan Indramayu. Lebih. Ada 3 kilo ya? Lebih 3 kilo. Rusaknya kenapa sih Pak? Ya karena kemarin ada proyek itu. Ada proyek Jalan tol sama bendungan. Oh, bendungan. Terus harapan dari warga sini gimana nih Pak? Ya harus cepet-cepet dibenerin Pak. Biar masalah tol saya jualan kan biar nyaman gitu, cepat. Warga berharap perbaikan jalan segera dilakukan sebab pembangunan jalan tol Cisumdaum dan Bendungan sudah selesai, bahkan telah beroperasi. Warga pun mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang.